pakai hotspot di soal tadi. Mantap. Ya, nggak apa. Soalnya tadi jadi pakai tethering dari sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para peserta Maghrib Mengaji Online yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu pada acara Maghrib Mengaji Online, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak, rekan-rekan pemuda-pemudi yang telah hadir menjadi bagian yang terus membaca, menyimak, dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita semua. Sebelum kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dimudahkan urusan dari Allah, dipanjangkan usia kita, dan dijauhkan dari COVID-19, serta disolehkan putra-putri kita semuanya. Bil barokati umil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini bintang tamu kita telah hadir bersama-sama kita, Bapak Dandim 0610 Sumedang, Bapak Letnan Kolonel Infantri Zainal Mustafa SHMSI. Terima kasih Pak Dandim atas kehadirannya. Tentunya dengan kehadiran Pak Dandim menjadi sebuah kebanggaan, kebahagiaan, dan juga motivasi tersendiri bagi para peserta Maghrib Mengaji Online untuk lebih mengembangkan syiar Islam melalui Maghrib Mengaji Online. Baik, untuk agenda malam ini, perkenankan saya terlebih dahulu membacakan surat An-Nazi'at ayat 26-30, kemudian membacakan artinya dan juga tajwidnya. Setelah itu kami akan live dengan bergabung dengan Pak Dandim. Nanti Pak Dandim membacakan Quran sama surat An-Nazi'at ayat 26-30. Kemudian kita ada bincang-bincang, termasuk kalau dari peserta ingin bertanya silahkan bisa bertanya ke Pak Dandim. Terima kasih atas kehadirannya Bu Krisna, ini Bu Yanti ya, Direktur Bank Sumedang hadir, Kepala Kemenag hadir, alhamdulillah, kemudian Pak Atang Sutarno, Arif Budiman sampai satu, makasih Ko Iha Badriah. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan jadi keberkahan kita dalam menjalani kehidupan ini. Ayat 26 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha. Shadaqallahul adzim. Baik, artinya inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sungguh
Pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa agtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Selanjutnya untuk tajwidnya tadi inna ini di setiap nun bertasdid, ada tasdid dibaca gunnah. In ada dengung 2 sampai 3 harokat. Inna fi-nya matobi'i 2 harokat. Setelah huruf kasroh ada tanda ya mati. Inna fi ya mati sebelumnya harakat kasroh. Kemudian za sama ini 2 harokat matobi'i. Dzalika laib rotan laib ini qalqalah sugro, qalqalah kecil, huruf ba mati dibaca qalqalah atau memantul, namun pantulannya sedikit karena di tengah kalimat. Inna fi dzalika laib rotal ini idgham bila gunah, tanpa gunah. Jadi langsung tal ini dimasukkan ke huruf lam. Tanwin bertemu dengan huruf lam dibaca idgham, dimasukkan tanpa memakai gunah. Idgham bila gunah tanpa gunah. Jadi tanwin bertemu huruf lam dibaca idgham tanpa memakai gunah. Laibrotal, dan jangan laibrotal, jangan laibrotal langsung laibrotal limai. Nah kalau ini limai nun mati bertemu dengan huruf ya, ini idgham bigunah. Nun mati bertemu huruf ya, idgham bigunah, jadi ini didengungkan. Jadi memakai gunah ya, memakai gunah. Limai yakhsha. Inna fi dzalika laibratan liman yakhsha. Baik, ayat 27. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. A'ang ini nun mati bertemu huruf ikhfa, huruf nun mati bertemu huruf ikhfa, huruf ta dibaca ikhfa samar, suara n jadi eng. Aang ini ikhfa, jadi nun mati menghadapi huruf ta dibaca ikhfa samar, huruf n dibaca jadi eng. Aang tum asyaddu, tum ini mimnya adalah tum, mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba dibaca idhar jelas, idhar sapawi. Tum asyaddu, jadi tum jangan diangtum, jangan tum idhar safawi jelas. Tum asyaddu khalqan, khalqan ini ada idhar tanwin menghadapi huruf alif dibaca idhar jelas. Amis sama alif lamnya samsiah karena ditandai dengan tasdid. Alif lam bertemu huruf samsiah ditandai dengan tasdid. Cara membacanya ditasdidkan kepada huruf setelah alif lam. Jadi langsung ke sin. Amis sama lamnya enggak dibaca. Amis sama ini mad wajib muttasil sama setelah tanda mad ada hamzah dalam satu kalimat. Jadi mad wajib muttasil itu dalam satu kalimat dibaca 5-6 harokat, wajib ini dibacanya setelah tanda mad ada hamzah dalam satu kalimat. Amis sama, nah baik 6 ketukan ya. Amis sama
Amis sama ubanaha. Nanya adalah mat tabi'i. Ada alif honjariyah fathah berdiri dibaca 2 harokat, dan haknya adalah mat tabi'i dibaca 2 harokat. Ayat ke-28. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ini idhar sapawi samkaha, mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba. Ini menghadapi huruf kaf, berarti idhar sapawi dibaca mimnya jelas. Rafa'a samkaha, haknya mat tabi'i 2 harokat, setelah fathah ada tanda alif dibaca 2 harokat. Fasawwa, wa-nya sama mat tabi'i 2 harokat, ha sama 2 harokat ada alif. Lanjut ayat 29. Wa agtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ini sama mat tabi'i ya, ha kemudian duha mat tabi'i 2 harokat, ha ini sama mat tabi'i 2 harokat, 2 ketukan, dibacanya panjang. Ya, setidaknya kita tahu mana mat tabi'i 2 harokat, ada panjang, ada pendek, seperti itu. Ayat ke-30. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas, ada tanda sukun bukan tasid. Wal ardu, arusnya adalah tafkhim ya, ro mati sebelumnya berharkat patah, dibacanya tafkhim tebal. Wal ba'da za-nya adalah mat tabi'i 2 harkat, ada patah berdiri. Dzalika dahaha, ini sama, haknya 2 harokat, dan ha besarnya ha dupa cecep, ada huruf-huruf yang di tenggorokan ini. Ha daha sepeda ya, ha kecil dan ha besar. Baik, itulah Ibu dan Bapak yang saya hormati berkaitan dengan makharijul huruf, tajwid dari Quran surat An-Nazi'at ayat 26 seperti berikutnya. Kami gabung dengan Pak Dandim. Jadi Pak Dandim sudah gabung, mohon bantuannya. Itu Kodim itu bukan? Kodim. Oke, akun pribadi. Ya, kita mau menghubungkan dengan Pak Dandim. Coba dikontak. Keluar lagi. Tadi sudah masuk. Alhamdulillah Anda. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandim sehat Pak Dandim? Alhamdulillah sehat Pak Bupati. Pak Bupati gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat juga, berkah bagi kita semua. Pak Dandim, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Tentunya ini kebanggaan, kebahagiaan, dan juga motivasi tersendiri bagi para peserta Maghrib Mengaji Online bisa langsung dihadiri oleh Pak Dandim, bisa ikut berdiskusi, dan mudah-mudahan menjadikan syiar Islam lebih bergema melalui Maghrib Mengaji Online ini, dan mudah-mudahan jadi pahala amal kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi Pak Dandim yang telah turut serta dalam Maghrib Mengaji Online ini. Pak Dandim mau menyapa dulu peserta, silakan mau menyapa peserta Maghrib Mengaji Online. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Mengaji Online, program dari Pak Bupati, alhamdulillah
Terima kasih Pak Bupati, saya diundang untuk mengikuti mengaji online bersama Pak Bupati dan masyarakat Sumedang. Mudah-mudahan ini menjadikan sarana untuk kita belajar bersama, menambah ilmu, dan juga beribadah Amin. kepada Allah SWT, Amin. sehingga Amin. insya Allah nanti kita mendapatkan surganya di yaumil Amin. kiamah nanti. Amin. Amin. Terima kasih Terima Pak kasih Dandim. Pak Bupati. Pak Dandim, mohon perkenannya untuk bisa membacakan Quran Surat An-Nazi'at ayat 26-30. Setelah itu Siap. kita ngobrol santai dan nanti pun dari peserta ada yang ikut bertanya. Untuk silakan Pak Dandim untuk membacakan Quran Surat An-Nazi'at ayat 26-30. Kami silakan Pak Dandim. Terima kasih Pak Bupati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Luar biasa Pak Dandim bacaannya. Masya Allah. Sangat menyentuh. Luar biasa Pak Dandim. Pak Dandim dulu belajar Quran sejak kapan, di mana? Alhamdulillah, karena saya kan dari kampung, Pak Bupati, dari kecil orang tua mengajarkan habis maghrib wajib mengaji, ya. Jadi dari kelas 2, kebetulan saya dulu madrasah, Pak Bupati, madrasah Hidayah, dari kelas 2 udah mulai mengaji, alhamdulillah kelas 5 sudah hatam. Alhamdulillah. 5 SD. Ya, kelas 5 madrasah udah hatam Al-Quran. Alhamdulillah. Selanjutnya mengaji lagi sampai dengan saat ini alhamdulillah masih bisa merutinkan, menyempatkan waktu setelah sholat subuh barang setengah juz ataupun 1 juz diupayakan untuk bisa mengaji. Begitu Pak Bupati. Luar biasa. Pak Dandim ini banyak komentar. Mantap Pak Dandim, keren bacaannya, luar biasa, makharijul hurufnya. Ini keren, mantap, luar biasa Pak Dandim. Komentar-komentar dari masyarakat bahagia, bangga memiliki Pak Dandim yang luar biasa tadi. Bacaannya telah kita dengarkan bersama. Di kelas 5 SD sudah hatam ya. Hatam 30 juz. Kelas 5 madrasah alhamdulillah sudah hatam. Alhamdulillah 5 madrasah ya. Belajar di sekolah ya. Belajarnya di guru ngaji, Pak. Di guru ngaji ya. Yang kebetulan masih tetangga. Ya, alhamdulillah. Pak Dandim ini kurang lebih berapa bulan ya di Sumedang sudah? Baru 1,5 bulan ya. Jadi saya sekalian perkenalkan Pak Dandim ini setengah bulan di Sumedang. Pak Dandim gimana perasaannya nih berada di Sumedang ini yang Pak Dandim merasakan? Sinyalnya ya. Sinyal di sana. Alamnya juga indah, Bupati. Mungkin kalau Yeah. kita bisa terbang dari atas, alangkah indahnya gunung-gunung, persawahan, sungai-sungai yang ada di Sumedang ini. Insya Allah saya akan betah di Sumedang, Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dandim dari beberapa perasaan tadi, pandangan tadi, yang paling disukai Pak Dandim di Sumedang apa kira-kira?
Uh, agak terputus-putus Pak Bupati, mohon maaf, bisa diulang. Oh, ini tadi Pak Dandim telah menyampaikan perasaannya, betah dengan kondisi Sumedang, alam, dan sebagainya. Yang paling disukai Pak Dandim dari Sumedang ini apa kira-kira? Saya dari kampung Pak Dandim, Pak Bupati, kemudian saya juga anak petani. Yang paling saya sukai adalah kehijauan Pak Bupati. Jadi saya suka yang hijau ini adalah bercocok tanam Pak Bupati. Oh, ide ya. Mantap. Saya bercocok tanam. Sehingga kalau melihat lahan yang kosong, sepertinya alangkah indahnya kalau dijadikan hijau Pak Bupati. Itu yang paling suka. Dan di Sumedang ini kan alamnya dingin, tanahnya juga subur, airnya juga melimpah, sehingga kesukaan saya insya Allah bisa terwujudkan minimal di kodim saya. Gitu Pak Bupati. Jadi bisa tersalurkan ya, Pak Dandim senang penghijauan, senang bercocok tanam. Ini bisa merealisasikan program ketahanan pangan ya Pak Dandim ya. Ya, begitulah Pak Bupati. Insya Allah bisa mewujudkan program tersebut. Sekarang sudah menanam apa saja Pak Dandim? Sudah menanam apa saja di kodim di sana? Saya memiliki kegiatan ketahanan pangan 4.610. Jadi sementara ada 4 tanaman kali 610 polybag. Sehingga kalau ya, jadi 4 tanaman itu cabai rawit, kemudian cabai keriting, terong dan tomat. Dengan jumlah minimal 610. Tetapi sebetulnya polybag yang sudah ada di tempat saya mungkin lebih dari 3.500. Oh, hebat. Alhamdulillah. Ada lebih dari 3.500. Insya Allah nanti kalau hijau berbuah, akan cantik kodim ini, Pak Bupati. Alhamdulillah. Nanti panen kasih tahu ya, kalau panen ya. Insya Allah pasti kami informasi biar sama-sama manen. Alhamdulillah. Yang menanam Pak Dandim ya, panennya sama-sama ya. Pak Dandim, tadi Pak Dandim belajar dari kecil Al-Quran, menanamkan sejak dini, kemudian khatam 5 generasi babar dosa. Kemudian sekarang tadi pembiasaan baca Al-Quran, sampai sekarang waktunya bada apa? Tadi itu bada subuh ya? Bada subuh, Pak Bupati. Bada Jadi, subuh. sholat subuh ya, kami biasakan bangun jam 4 atau minimal setengah 5, kemudian melaksanakan sholat subuh, kemudian mengaji antara setengah juz atau mungkin 1 juz, kemudian selesai itu berolahraga Pak Bupati biar tetap sehat dari corona. Luar biasa, lahir batin ya. Betul, harus disiapkan lahir batin Pak Bupati, sehat lahir dan batin. Ini tip Pak Dandim mencegah corona, pagi-pagi setelah subuh baca Quran setengah juz, terus lari. Insya Allah terhindar dari corona. Itu tipsnya ya Pak Dandim ya, untuk sekarang ini ya. Aduh, mohon maaf sinyalnya nih. Mohon maaf, ini Pak sinyalnya ya Pak Dandim ya. Halo Pak Dandim, jelas nggak? Agak terputus Pak Bupati. Iya, oke. Ini banyak komentar, Pak Dandim luar biasa. Pada bangga, Pak Dandim top Marco top katanya. Pak Dandim top Marco top. Ya silakan yang mau bertanya ke Pak Dandim bisa melalui komen di kolom komentar. Kemudian Pak Dandim nih, menurut Pak Dandim selama ini yang dirasakan Pak Dandim mengamalkan membaca Al-Quran, membiasakan, apa sih keuntungan atau sesuatu hal yang dirasakan faedahnya selama ini? Alhamdulillah yang saya rasakan ketika setelah selesai mengaji,
saya selalu berdoa, ya Allah, angkatlah dan sembuhkanlah segala penyakit saya, penyakit keluarga saya, kemudian panjangkan dan sehatkanlah saya, kemudian mudahkan segala urusan, mudahkan segala masalah, dan hindarkan kami dari segala salah, dosa, malapetaka, bencana, dan fitnah. Setelah itu, kami akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang saya rasakan, ya alhamdulillah segala permasalahan, segala yang saya kerjakan selalu diberikan kemudahan, Pak Bupati. Kesehatan juga terjaga dan selalu memohon pada Allah SWT demikian, berikan kesehatan, kemudahan segala urusan, dan tentu juga kemudahan rezeki yang bermanfaat dan barokah buat orang lain dan juga buat diri saya pribadi beserta keluarga. Itu yang saya rasakan, Pak Bupati. Alhamdulillah. Dan ini luar biasa ini. Subhanallah, setelah baca Al-Quran, berdoa, kemudian tadi ada yang dirasakan dimudahkan urusan oleh Allah ya, dimudahkan urusan oleh Allah dalam menjalankan kehidupan kita. Ini Pak Dandim ada yang nanya, Assalamualaikum Pak Dandim, tanamannya dijual apa gimana, bisa beli? Saya mau beli di Pak Dandim tanamannya. Pak Dandim, ya. Ya. Agak ini ada ada komentar ini. Assalamualaikum, Pak Dandim, tanamannya dijual, apakah bisa beli katanya. Ini mah hobi, Pak Dandim mah hobi. Ya, sementara untuk menghijaukan dulu, Pak Bupati, menghijaukan dulu untuk kepentingan kita sendiri lah. Insya Allah nanti kalau banyak, kalau ada yang mau datang, saya mengharapkan para warga masyarakat Sumedang ini berkenan singgah ke kodim saya. Kemudian saya juga udah mendeklarasikan, menyampaikan kepada masyarakat yang ada, bahkan saya tulis dalam banner di belakang, di tempat apel saya, Kodim 0610 Sumedang adalah rumah masyarakat Sumedang. Nah, ini saya mendeklarasikan, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sumedang, silakan mampir ke Sumedang. Kalau ada hal-hal yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau ada hal-hal yang bisa kita tularkan, kita tularkan. Sebaliknya kalau ada hal-hal yang bisa ditularkan dari masyarakat Sumedang, kebaikan kita semua, Kodim khususnya, tentu saya sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat Sumedang. Kami terbuka kepada masyarakat Sumedang dan sangat antusias kepada masyarakat Sumedang yang mau atau berkenan berkunjung ke Kodim. Demikian, Pak Bupati. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dandim, ini sangat terbuka tadi. Kodim menjadi rumah untuk masyarakat Kabupaten Sumedang. Termasuk siap untuk terima silaturahim. Dan tadi luar biasa, Kodim jadi tempat agrowisata juga ya, untuk melihat tanaman-tanaman. Jadi masih dalam sebuah angan-angan Pak Bupati. Jadi saya menginginkan berhayal lah Bupati kan. Kodim ini kita jadikan mini agrowisata. Tujuannya tadi ketika sudah siap semua, tanaman-tanaman itu udah siap, udah cantik, cakep, dilihatnya menarik. Kalau ada yang mau beli, bisa dibeli. Itu nanti masih angan-angan. Mudah-mudahan termudahkan urusan ini sehingga bisa tercapai angan-angan ini, Pak Bupati. Amin, amin. Pak Dandim, kita sangat mendukung ada agrowisata di Kodim, jadi salah satu destinasi wisata agro dan wisata edukasi ya bagi masyarakat untuk mengarahkan bercocok tanam, apalagi di era pandemi seperti ini. Pak Dandim, mohon maaf, ada pertanyaan dari Pupu 21494. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk sabar, Pak Dandim, katanya. Cara? Untuk sabar. Cara untuk bisa sabar, katanya. Ya.
Eh, tentu setiap manusia mungkin ya beda-beda ya cara mengatasi Ya. kesabaran itu. Kalau saya pribadi mengatasi cara bersabar adalah bahwa manusia itu memang kan tidak ada kesempurnaannya. Sehingga kita harus Ya. pahami eh, siapa orangnya yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita mungkin tidak enak hati, maka kita pasrahkan, kita sadari bahwa yang sempurna adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu kita jadi Ini maaf sinyalnya ya. Amin. Terima kasih Pak Dandim, ini luar biasa. Kita tentunya berserah diri pada Allah intinya dan berusaha untuk berbuat baik. Ada yang bertanya juga nih dari Arif Budiman. Mau tanya buat Pak Dandim, apa program Pak Dandim untuk kedepannya bagi Sumedang? Saya Arif Budiman dari SMP Negeri 1 Sumedang. Ingin mengetahui program Pak Dandim bagi Sumedang ini katanya. Mangga Pak Dandim. Terima kasih ya, Adik Arif. Program kami secara satuan tentu mengikuti program komando atas. Ya. Namun kalau secara pengembangan ataupun di luar program-program satuan, tentu kami ingin bersama-sama dengan pemerintah daerah Sumedang untuk membangun Sumedang ini menjadi mencapai visi misinya, yaitu Sumedang yang simpati. Salah satunya adalah kegiatan program agamis, di mana kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini menjadi masyarakatnya agamis, akhlaknya, insya Allah kita bisa mewujudkan dengan program-program seperti ini. Di sisi lain, terkait dengan program-program yang lainnya, kami ingin anak-anak muda di wilayah Sumedang, khususnya mungkin sekitaran Sumedang ini, sekitaran Kodim, silakan seandainya mau berkunjung ke Kodim, bertanya ataupun meminta dilaksanakan pembinaan, silakan datang ke Kodim. Karena saat ini di Kodim ada sekitar 30 anak-anak SMP, ulangi SMA, yang melaksanakan pembinaan bersama kami. Ya. Setiap dua hari dalam seminggu mereka datang, mereka dilatih untuk kemampuan fisiknya, diberikan tentang sedikit wawasan kebangsaan, diberikan nasihat-nasihat nasihat-nasihat yang baik supaya menjadi pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang siap untuk melangkah ke depan. Saat ini kurang lebih 3 bulan Pak Bupati ada pelajar-pelajar SMA yang melaksanakan pembinaan di tempat kami. Oh, alhamdulillah. Kalau SMP ada Pak. Tadi pagi juga ada kurang lebih 30 hadir di tempat kami. Jadi kita ada dibentuk pembina-pembina untuk melatih mereka baik fisik ataupun mental ideologi, ya pembina-pembina keagamaan, sehingga mereka menjadi pemuda-pemuda atau pelajar-pelajar yang memiliki karakter-karakter yang baik. Jadi dilatih di Kodim ya? Dilatih di Kodim, betul. Bagus. Oleh karenanya adik-adik yang SMA sekitaran Sumedang, mangga kalau mau bergabung dengan teman-teman yang sudah ada, tentu saya sangat senang sekali bisa bersama-sama kegiatan ini, sehingga mereka tahu kegiatan kita juga bisa mengarahkan. Insya Allah kita akan mengarahkan supaya mereka siap untuk menghadapi kegiatan-kegiatan ataupun mencapai masa depan mereka. Bagus tuh, membangun karakter ya, membangun karakter anak-anak termasuk kedisiplinannya, fisiknya. Ini ada pertanyaan Pak Dandim dari Kiki Hakiki. Kiki Hakiki 8. Pertanyaannya bagi Pak Dandim, bagaimana seni dalam memimpin dengan karakter anak buah yang berbeda-beda katanya. Seni dalam memimpin Pak Dandim. Memimpin itu kan seni ya, memang betul itu seni. Tentu kita harus memahami karakter dari masing-masing orang.
Kita tahu kita ini berbagai macam suku ada di sini, dari orang Sumatera ada, kemudian orang Jawa banyak, apalagi orang Sunda, Pak. Jadi Kodim ini karena mungkin kebanyakan ya orang-orang yang mempersiapkan diri untuk pensiun, sehingga ya 70% adalah orang Sunda dengan karakternya yang ada. Kemudian orang lain juga ada, dari wilayah timur juga ada. Ya, kita pahami karakter mereka. Sebagai prajurit tentu kita satu komando. Perintah ada panglima buat prajurit. Tapi di luar keprajuritan kita harus berlaku secara humanis. Kita tahu karakter mereka, kita pahami keinginan mereka, dan tentunya kita melaksanakan sosialisasi, komunikasi dengan baik. Sebagai seorang komandan, juga sebagai seorang bapak, sebagai seorang teman, sebagai seorang pelatih juga, kita menyesuaikan di mana kita saat itu. Ketika selesai jam dinas, tentu kita berlaku sebagai teman. Ketika kita di kantor, tentu kita berlaku sebagai komandan yang harus tegas dalam memberikan perintah. Ketika kita main bola, ya kita sebagai partner. Kita sebagai lawan tentunya, kita sebagai yang lainnya disesuaikan dengan situasinya. Sehingga dengan demikian kita akan berlaku sebagai apa dan sebagai di saat apa gitu, Pak. Luar biasa, Pak Dandim. Jadi intinya memahami karakter Nakbah dulu, kemudian bisa komunikasi ya, berkoordinasi, dan tadi posisinya di mana, sedang apa dan sebagainya. Jadi lihat sikonnya juga. Ini jadi inspirasi Pak Dandim. Ini banyak sekali, luar biasa sambutannya. Ada yang Sami ingin main ke Kodim, belum pernah ke Kodim katanya. Ada juga Tony Liman minta tanamannya. Wah, ini udah minta nih. Minta tanamannya katanya. Kemudian ada juga ini Pak Dandim Barokallah, di balik seragam yang gagah ternyata Pak Dandim Ustadz juga katanya. Luar biasa, jadi sumber inspirasi dan sukses bagi Pak Dandim. Alhamdulillah. Pak Dandim, ini tadi ada juga pertanyaan dari Yosep Sirojudin. Ada filosofis Esa hilang, dua terbilang katanya. Bisa dijelaskan katanya ini dari Yosep Sirojudin tadi. Esa hilang, dua terbilang katanya. Itu memang simbol Kodam 3 Siliwangi. Artinya kalau kita gugur satu, maka akan tumbuh generasi-generasi berikutnya yang lebih banyak tentunya. Kalaupun satu gugur, satu hilang, akan tumbuh lebih banyak lagi patriot-patriot, kesatria-kesatria, prajurit-prajurit yang siap untuk mengamankan negeri ini. Sehingga NKRI harus tetap jaya, NKRI harus tetap ada sampai kapanpun, NKRI harga mati. Makasih Pak Dandim. Jadi gugur satu tumbuh 1000. Ini Kadis Padbudpora, Pak Hari berkomentar, betul. Di Padbudpora udah ke sana, keren tanamannya katanya. Udah berkunjung. Ini siap-siap Pak Dandim bakal banyak yang berkunjung setelah ini nih ke kantor Pak Dandim melihat tanaman-tanaman dan ingin berkunjung. Terakhir Pak Dandim, ada waktu 4 menit sampai pukul 7. Kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Kira-kira apa himbauan Pak Dandim untuk warga Sumedang dalam menghadapi COVID ini? Senang menerima sepanjang itu untuk kebaikan kita semua. Sehingga kita antara Kodim dan masyarakat adalah jadi satu. Kodim adalah bagian dari masyarakat Sumedang juga punya Kodim Sumedang.
Alhamdulillah. Pak Dandim, terima kasih sekali atas kehadirannya, atas bacaannya yang luar biasa, atas wejangannya yang menginspirasi kami tentunya. Siap. Dari mulai membaca Al-Quran. Jadi ingat tadi kata Pak Dandim, setelah baca Al-Quran berdoa khusus. Setelah baca berdoa khusus itu yang akan mudah-mudahan menyelamatkan kita. Kemudian menghadapi pandemi COVID ini, insya Allah. Terus itu, ada sebuah hobi Pak Dandim tadi, bercocok tanam yang luar biasa. Jadi kodim di tempat agrowisata ini luar biasa. Lebih menyatu lagi dengan masyarakat. Pak Dandim, terima kasih ya. Terima kasih Pak Bupati atas perhatiannya. Mohon maaf nih atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diri berbahagia. Barusan kita telah ngaji bareng Pak Dandim. Mengaji itu tidak hanya baca Quran, termasuk mengkaji makna Al-Quran, mengkaji kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran agama kita dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua, banyak hikmah yang bisa kita ambil, banyak yang bisa ketik-petik, bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah bakal ada hikmahnya, ada faedahnya. Yang kita tidak paham jadi paham, yang tidak tahu jadi tahu. Ada sesuatu yang baru, yang mungkin kebiasaan dari Pak Dandim tadi bisa kita terapkan. Ini terima kasih pada semuanya. Ini para camat hadir, Jazid Sondali, kemudian Bu Pantan, Pak Beni, Pak Sipawan KPU hadir, makasih sekali. Kemudian Bu Sekda, makasih. Pak Irfan Abdul Ghaffar, Abu Rimas, pakai sekali atas perhatiannya. Insya Allah besok kita akan kembali ngaji bareng dengan bintang tamu Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI Komisi 3 Bapak Haji Arsul Sani SH MSI PRM, Wakil Ketua MPR RI Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Haji Arsul Sani. Besok akan ngaji bareng dengan kita. Beliau ahli hukum yang sering merancang perundang-undangan di negara kita. Kita akan melihat bagaimana konsep beliau dalam merumuskan naskah-naskah perundang-undangan, dalam membahasnya dan menyetujuinya. Mari kita bincang dengan beliau besok. Jangan lupa Bapak Haji Arsul Sani akan bersama-sama dengan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bagi yang belum membaca dan ingin membaca, silakan buatkan video bacaannya. Kirim ke WhatsApp Customer Service Jabar Mengaji di 087822208040 dan follow Instagram @jabarmengajiofficial. 5 pemenang terbaik akan dapat book cantik setiap harinya. Kemarin ada yang komplain juga, ada mungkin kesalahan teknis berkaitan dengan yang dapat katanya yang dapat Quran. Nanti bisa datang ke sini ya, ada di komen. Qurannya kita siapkan insya Allah. Mungkin ada kesalahan catat di bagian teknis di Maghrib mengaji. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.